Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Farah Zara. Saya akan membawakan presentasi yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Konvensional Sederhana. Tentunya dalam sebuah pengembangan media pembelajaran pasti diawali tentang rangkaian proses produksi. Nah, rangkaian proses produksi ini apa sih? Rangkaian ini merupakan aspek mendasar dari pengembangan materi pendidikan yang mencakup dari berbagai sumber daya berbasis cetak tradisional seperti buku teks, handout, poster, dan lembar kerja. Meskipun munculnya teknologi digital, tetapi media konvensional ini tetap banyak digunakan karena aksesibilitas, fleksibilitas, dan akrabannya di kalangan masyarakat. Nah, rangkaian itu terdiri apa aja sih? Rangkaian itu terdiri dari penilaian kebutuhan, pengembangan konten, desain dan tata letak, menulis dan menyunting, produksi, jaminan kualitas, distribusi, dan implementasi. Lalu, kira-kira apa sih pengertian media konvensional dalam pendidikan masyarakat? Nah, pengertiannya itu sederhana. Media konvensional itu memainkan peran multifaset dan sangat diperlukan dalam pendidikan masyarakat karena meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas hingga mempromosikan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat. Media pembelajaran profesional ini sederhana dalam pendidikan masyarakat karena mereka itu menunjukkan karakteristik yang berbeda yang membuatnya cocok untuk lingkungan belajar yang beragam dan kompleks konteks masyarakat. Bahan-bahan ini sering tersedia dan mudah diakses oleh anggota masyarakat terlepas dari literasi teknologi mereka atau sumber daya digital. Berikut ini, di bawah ini ada beberapa aplikasi utama dari media pembelajaran konvensional dalam pendidikan masyarakat. Contohnya seperti pendidikan dan promosi kesehatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, literasi keuangan dan ekonomi. Selanjutnya ada prinsip desain media konvensional. Tentunya kalau kita membangun sebuah desain media, pasti kita itu membutuhkan prinsip-prinsip agar menunjukkan memaksimalkan media yang ingin kita buat. Nah, apa sih kira-kira prinsip-prinsip dalam media konvensional ini? Tentunya untuk memaksimalkan efektivitas, aksesibilitas, dan keterlibatan bagi beragam peserta didik dalam pengaturan masyarakat. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dasar penting untuk membuat materi berbasis cetak yang jelas, menarik, dan disesuaikan dengan kebutuhan preferensi unik anggota masyarakat. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang beberapa prinsip konvensional ini. Ada kejelasan yang kesederhanaan, daya tarik dan keterlibatan visual, relevansi dan kontekstualisi, interaktivitas dan partisipasi, aksesibilitas dan inklusivitas, umpan balik, dan iterasi. Setelah prinsip, pasti ada tentunya pemanfaatan media cetak dalam pendidikan masyarakat. Tadi kan sudah ada prinsip desain medianya, lalu pemanfaatannya dalam pendidikan masyarakat. Nah, pemanfaatnya itu memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya yang mudah diakses dan nyata, mendukung pembelajaran, mempromosikan keterlibatan, dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Dari pendidikan kesehatan hingga inisiatif melak huruf dan pengembangan masyarakat orang dewasa. Karena materi ini menawarkan alat serbaguna dan menangani berbagai kebutuhan dan tujuan pendidikan dalam pengaturan komunitas yang beragam. Nah, tentunya kalau kita melakukan pengembangan media pembelajaran pasti tidak terlepas dari tantangan dan solusinya ya. Nah, tantangan dan solusi dalam media konvensional ini menghadirkan strategi yang bisa proaktif dan solusi inovatif ya dalam mengatasi hambatannya. Karena dengan mengatasi keterbatasan sumber daya, merangkul teknologi dan mempromosikan kompetisi budaya, memprioritaskan keberlanjutan dan yang lain-lainnya. Tantangannya pasti selalu ada di beberapa lingkup ini, seperti akses terbatas sumber daya, hambatan teknologi, keragaman budaya dan bahasa, keberlanjutan dan masalah lingkungan. Solusinya pasti kemitraan dan kolaborasi dan kerjasama berangkat lingkungan lainnya. Dan yang terakhir, dalam pengembangan media pembelajaran konvensional tentunya kita harus tahu bagaimana mengintegrasikan media ini dengan teknologi digital. Karena tidak mungkin ya semua akan berdiri dengan sendiri. Mungkin, tetapi kan harus berkesinambungan keduanya karena mau gimana pun juga kita mengikuti perubahan zaman. Nah, integrasi media konvensional dengan teknologi digital menghadirkan peluang menarik untuk merevolusi pendidikan masyarakat dan memberdayakan peserta didik dengan pengalaman belajar yang dapat diakses, menarik, dan dipersonalisasi. Nah, dengan memanfaatkan kekuatan kedua media ini secara strategis, kita bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan akses, literasi, privasi, dan pendidik komunitas. Karena kita memanfaatkan potensi transformatif
melalui interaksi digital dan mendorong pembelajaran seumur hidup melalui media pembelajaran konvensional. Nah, perpaduan bahan cetak tradisional dengan alat platform digital ini menaruhkan peran unik untuk meningkatkan aksesibilitas, keterlibatan, dan efektivitas dalam menyampaikan konten pendidikan kepada beragam audiens dan komunitas. Manfaatnya tentu banyak. Yang pasti ada jangkauannya yang tadi, aksesibilitas, terus keterlibatan dan interaktivitas, dan pengalaman belajar yang sangat banyak dan mudah dipersonalisasi, serta umpan balik dan penilaian real time. Sekiranya itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.